Hai sahabat IPA, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Rahmi dalam pembelajaran IPA yang asik dan menarik. Pada kali ini kita akan membahas tentang bahan kimia dalam makanan atau yang lebih dikenal dengan zat adiktif. Materi ini terdapat pada kelas 8 KD 36 dengan tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan jenis zat adiktif alami dan buatan dalam makanan dan minuman, menjelaskan pengaruh zat adiktif terhadap kesehatan. Anak-anak semua, coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar cake atau bolu. Kita perhatikan warna-warninya yang sangat menarik. Kira-kira rasanya bagaimana ya? Ya, tentu rasanya manis. Tahukah kamu zat apa yang digunakan oleh pembuatnya sehingga warnanya yang berwarna-warni dan rasanya yang manis membuat kita lebih tertarik untuk memakannya? Untuk lebih tahu, mari kita pelajari materi berikut ini. Zat adiktif merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman untuk memperbaiki warna, cita rasa, ketahanan, atau memperbaiki penampilan. Bahan kimia pada makanan atau bahan adiktif dapat berupa pewarna, pemanis, pengawet, penyedap rasa, penambah aroma, pengemulsi, pengembang, dan lainnya. Mari kita lihat satu persatu. Nah, inilah cake tadi dengan warna-warni yang sangat menarik. Yang pertama, kita lihat zat pewarna. Merupakan pemberian warna pada bahan makanan. Tujuannya agar makanan terlihat lebih segar dan menarik, sehingga menimbulkan selera orang untuk memakannya. Zat pewarna dikelompokkan menjadi pewarna alami dan pewarna buatan. Pewarna alami merupakan pewarna yang diperoleh dari bahan-bahan alami. Contohnya, daun suji untuk warna hijau. Bisa juga diperoleh dari daun pandan. Yang kedua, kunyit untuk warna kuning. Ketiga, daun jati untuk warna merah. Kelebihan dan kekurangan pewarna alami. 1. Kelebihan. Pewarna alami bersifat aman, memperbaiki penampilan, baik untuk kesehatan. Sedangkan kekurangannya sering memberikan rasa yang tidak diinginkan. Konsentrasi pigmennya rendah, pigmen kurang stabil, serta keseragaman warna kurang baik. Yang kedua adalah pewarna buatan. Pewarna yang dibuat dari bahan-bahan kimia. Dibandingkan dengan pewarna alami, pewarna buatan atau sintetik memiliki beberapa kelebihan, yaitu 1. Memiliki warna yang lebih banyak. 2. Mudah disimpan. 3. Lebih tahan lama. 4. Tajam warnanya. 5. Diperlukan dalam jumlah sedikit. Adapun efek samping pewarna buatan antara lain bersifat karsinogen atau menyebabkan penyakit kanker. 2. Mengandung logam berat yang berbahaya bagi tubuh manusia. Contohnya AS, BB, dan Hg. Mari kita lihat tabel pewarna buatan berikut. Di sini ditampilkan berbagai macam warna dengan istilah-istilah seperti berikut. Jika kamu menemukan nama-nama istilah ini pada kemasan makanan, berarti ini adalah pewarna buatan atau sintetis. Zat kimia yang kedua adalah zat pemanis.
Kita perhatikan cake yang tadi. Selain warnanya yang menarik, warna-warni, dan kita prediksi rasanya juga manis. Pemanis adalah zat yang berfungsi untuk menambah rasa manis pada makanan dan minuman. Pemanis alami bersumber dari tumbuhan, bisa kelapa, tebu, dan aren. Bisa juga bersumber dari buah-buahan dan madu. Zat pemanis alami berfungsi juga sebagai sumber energi. Jika dikonsumsi secara berlebihan, akan mengalami resiko kegemukan. Disarankan orang yang memiliki berat badan berlebih sebaiknya menghindari makanan atau minuman yang mengandung kadar pemanis alami terlalu tinggi. Zat pemanis buatan. Pemanis buatan tidak dapat dicerna oleh tubuh sehingga tidak berfungsi sebagai sumber energi. Penderita kencing manis biasanya mengkonsumsi pemanis sintetik ini sebagai pengganti pemanis alami. Contohnya, sakarin, natrium siklamat, aspartam, dulsin, dan sorbitol. Jika kamu menemukan istilah ini di bungkusan makanan, berarti ini adalah pemanis buatan. Efek samping pemanis buatan. 1. Menyebabkan rasa makanan menjadi agak pahit. 2. Merangsang terjadinya tumor. 3. Bersifat karsinogenik. 4. Gangguan pada sistem pencernaan. Selanjutnya kita lihat zat pengawet. Zat pengawet adalah zat yang sengaja ditambahkan pada bahan makanan dan minuman agar tetap segar. Bau dan rasanya tidak berubah atau melindungi makanan dari kerusakan akibat membusuk, terkena bakteri atau jamur. Ananda semua, pernahkah kamu mengkonsumsi ikan asin atau manisan? Nah, itu termasuk pengawet alami. Pengawet alami adalah zat pengawet yang berasal dari alam. Contohnya gula yang dapat diberikan untuk mengawetkan buah-buahan dan garam dapur yang digunakan untuk mengawetkan ikan. Pengawet buatan atau sintetik merupakan hasil sintetis dari bahan-bahan kimia. Contohnya, asam cuka dapat dipakai sebagai pengawet acar. Natrium propionat dipakai untuk mengawetkan roti dan kue kering. Natrium benzoat, asam sitrat, dan asam tartrat dipakai untuk mengawetkan makanan. Sedangkan pengawet yang sering disalahgunakan untuk mengawetkan makanan adalah formalin dan boraks. Formalin dan boraks adalah pengawet untuk mayat. Efek samping boraks antara lain gangguan pada sistem saraf, ginjal, hati, dan kulit, gejala pendarahan di lambung dan gangguan stimulasi saraf pusat, terjadinya komplikasi pada otak dan hati, menyebabkan kematian jika ginjal mengandung boraks sebanyak 3-6 gram. Selanjutnya kita lihat zat kimia yang keempat, yaitu zat penyedap rasa. Perhatikan gambar di samping. Ini adalah gambar berbagai macam rempah-rempah yang dapat di alam. Penyedap adalah zat yang dapat meningkatkan cita rasa makanan. Penyedap dapat menambahkan rasa nikmat dan menekan rasa yang tidak diinginkan dalam makanan. Penyedap dibedakan menjadi penyedap alami dan penyedap buatan. Penyedap alami, penyedap yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dari alam. Contohnya cengkeh, pala, merica, ketumbar, cabai, laos, kunyit, bawang, seledri, jahe, lengkuas, serai, dan lain-lainnya yang sering kita gunakan dalam memasak makanan. Penyedap buatan. Zat penyedap cita rasa yang berasal dari sintetis bahan kimia. Contohnya, oktil asetat beraroma buah jeruk, etil butirat
beraroma buah nanas, amil asetat beraroma pisang, amil valerat beraroma buah apel, dan MSG monosodium glutamat. Ananda semua, jika kamu menemukan istilah-istilah ini di kemasan makanan, berarti ini adalah penyedap buatan. Efek samping dari penyedap buatan adalah merusak sel saraf otak, menyebabkan penyakit CRS, Chinese Restaurant Syndrome. Yang kelima, pemberi aroma. Pemberi aroma adalah zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan. Penambahan zat ini dapat menyebabkan makanan memiliki daya tarik tersendiri untuk dinikmati. Zat pemberi aroma alami berasal dari bahan segar atau ekstrak dari bahan alami. Sumbernya ekstrak berbagai buah dan tumbuhan, minyak atsiri berbagai tumbuhan, dan berbagai rempah. Pemberi aroma buatan atau sintetis misalnya amil caproat, aroma apel, amil asetat, aroma pisang, etil butirat, aroma nanas, aroma vanili, metil antranilat, aroma buah anggur. Zat pemberi aroma banyak ditemukan pada makanan dan minuman cepat saji. Zat selanjutnya adalah pengental. Pengental adalah bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampur dengan air, sehingga membentuk tingkat kekentalan tertentu. Pengental dibedakan menjadi alami dan buatan juga. Pengental alami menggunakan bahan asli dari alam, contohnya pati, gelatin, putih dan kuning telur. Sedangkan pengental buatan atau sintetis merupakan pengental yang dihasilkan dari perpaduan bahan-bahan kimia pabrikan. Contohnya Santagum, CMcina, Keragenan, Konjanggum. Selanjutnya kita lihat zat pengemulsi. Pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran dispersi lemak dalam air atau sebaliknya. Pengemulsi alami bersumber dari bahan asli dari alam. Contohnya telur, gelatin, kedelai, tepung kanji, susu bubuk. Sedangkan pengemulsi buatan merupakan pengemulsi yang dihasilkan dari perpaduan bahan-bahan kimia pabrikan. Contohnya monogliserid, ester asam lemak sorbitan atau SPAN, ester polisetilena sorbitan atau TWIN. Ananda semua, sebaiknya kita selalu memperhatikan apa yang akan kita konsumsi. Kita sebaiknya mengurangi kadar zat kimia dalam tubuh. Lebih baik kita menggunakan bahan alami. Sebelum mengkonsumsi makanan atau minuman, mari kita mencek terlebih dahulu komposisi dan kandungan gizinya. Ingat, hal yang harus kita perhatikan sebelum membeli makanan kemasan. 1. Kondisi kemasan harus dalam kondisi baik. 2. Berlabel halal. 3. Ada izin edar BPOM RI-nya. 4. Perhatikan tanggal kadaluarsanya atau expired date-nya. 5. Perhatikan jumlah sajian per kemasan. 6. Perhatikan komposisi dan kandungan gizi yang terkandung pada makanan tersebut. Ananda semua, agar lebih pahamnya, ayo kita selesaikan. 1. Belilah makanan dan minuman kemasan kesukaanmu di kantin sekolah. 2. Amati dan periksa semua hal yang harus diperhatikan sebelum membeli makanan kemasan. 3. Catatlah hasil observasimu. Demikianlah materi pada kali ini. Semoga bermanfaat.
Terima kasih, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.